Ini tamarin. Kenapa namanya tamarin? Warnanya kayak tamarin kan? Pernahkah kalian membayangkan punya naga peliharaan berukuran saku yang punya bulu mata cetar, bisa menjilat mata sendiri, dan perawatannya mungkin lebih gampang dari melihara ikan cupang? Perkenalkan, ini crested gecko. Reptil asal New Caledonia ini pernah dianggap hampir punah loh. Tapi sekarang menjadi salah satu reptil yang paling populer. Apakah ini reptil yang tepat buat kalian? Selamat datang di Herdiat Farm di segmen rapor eksotis. Hari ini kita bedah tuntas mengenai crested gecko. Kita akan nilai mereka dari sisi interaksi, perawatan, daya tahan, dan tentu saja harganya di pasar Indonesia. Pastikan nonton sampai habis, karena saya akan kasih tahu rahasia kenapa iklim Indonesia itu lumayan cocok untuk mereka. Langsung aja, kita mulai. Mungil asal New Caledonia ini sempat jaga punah loh. Tapi sekarang menjadi salah satu reptil populer di dunia. Crested gecko pada dasarnya jinak dan toleran sama manusia. Mereka jarang banget gigit. Kalaupun gigit, rasanya cuma kayak dicepit pelan, nggak sampai berdarah. Tapi mereka ini pelompat ulung. Saat kalian pegang, tiba-tiba, mereka sudah bisa lompat ke wajah kalian. Jadi cara memegangnya ya dengan teknik treadmill, yaitu biarkan mereka berjalan di tangan kalian satu demi satu. Dan satu yang krusial, jangan pernah tarik ekornya. Karena kalau mereka merasa terancam, mereka akan memutuskan ekornya. Berbeda dengan cicak rumah, ekor ini nggak akan pernah tumbuh. Jadi mereka akan tidak memiliki ekor selamanya. Kalau bahasa kerennya frog butt. Jadi kayak pantat kodok seumur hidup. Lucu sih, tapi kasihan. Skor interaksi saya kasih 4 dari 5. Mereka jinak tapi agak jumpy. Jadi buat pemula bisa bikin kaget. Sekarang kita bahas perawatan. Disinilah letak keunggulan crested gecko. Apalagi buat kita yang tinggal di wilayah Indonesia. Kenapa? Karena di negara-negara barat, kiper reptil sering harus pusing memikirkan lampu pemanas. Nah, crested gecko ini justru benci panas. Suhu ideal mereka sekitar 22-28 derajat Celcius. Artinya, suhu kamar di sebagian wilayah Indonesia sudah perfect bagi mereka. Namun, bagi kamu yang tinggal di daerah dengan suhu ruang yang bisa mencapai 30 derajat Celcius atau lebih, tentu ada effort yang harus kamu berikan, seperti memilih lokasi yang benar-benar cukup sejuk, atau bahkan menyediakan AC untuk siang hari. Suhu 30 derajat ke atas dalam jangka waktu lama akan bikin mereka stres dan mati. Untuk ini, skor untuk kondisi lingkungan adalah 3 dari 5 bintang. Untuk kandang, mereka hidup di pohon tinggi, atau kita sebut arboreal. Jadi kandangnya harus tinggi, bukan melebar. Ukuran minimal 30x30x45 untuk gecko dewasa. Berikan ranting, daun palsu, dan wajib kalian semprot setiap pagi dan malam untuk kebutuhan minum mereka. Jaga kelembapan antara 60-80%. Nah, ini bagian yang paling gampang. Kalian nggak wajib kasih serangga hidup seperti jangkrik atau kecoa. Kalian cukup beli bubuk crested gecko diet dari merek apapun, baik itu Pangea, Repasi, atau sudah banyak produk lokal. Campur air, aduk, sajikan, sesimpel itu. Bikin kayak susu bubuk. Praktis banget. Jadi, bagi kalian yang benci serangga, hewan ini dapat skor 5 dari 5 bintang.
sangat low maintenance. Lanjut ke daya tahan. Apakah mereka gampang mati? Jawabannya tidak. Selama 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, suhu tidak kepanasan. Dan yang kedua, kelembapan terjaga. Penyakit yang paling sering dialami yaitu MBD atau Metabolic Bone Disease, atau disebut juga tulang bengkok. Tapi tenang, selama kalian kasih makan bubuk CGD tadi yang original, kebutuhan kalsium dan vitamin D3 mereka sudah terpenuhi secara otomatis. Mereka bisa hidup sampai 15 bahkan 20 tahun loh. Jadi komitmen jangka panjang ya. Jangan dipelihara kalau bosanan. Untuk skor daya tahan dapat 4,5 dari 5 bintang. Nah, ini dia yang gue tunggu. Gampang gak sih nyarinya di Indonesia? Dan berapa harganya? Berkat para breeder lokal yang luar biasa, Crested Gecko sekarang gampang banget dicari di Indonesia. Mungkin kalian bisa cari online, baik di Facebook atau di marketplace. Harganya untuk baby mungkin masih di bawah 1 juta untuk mop biasa, dan untuk mop yang luar biasa seperti Lily White mungkin bisa di atas 1, bahkan 2, bahkan belasan juta, tergantung kualitasnya. Bagaimana biaya bulanannya? Nah, 1 botol pakan kecil Crested Gecko Diet bisa kalian pakai sampai berbulan-bulan untuk 1 ekor gecko. Nah, jadi kita kasih skor ketersediaan dan biaya 4,5 dari 5 bintang. Oke, jadi apakah Crested Gecko merupakan peliharaan eksotis yang bagus, yang gampang, dan cocok untuk kita? Tentu saja. Saya kasih nilai 4 dari 5 bintang. Buat kalian yang pingin pelihara reptil yang nggak mau ribet setup lampu pemanas, geli kasih makan jangkrik, sibuk sekolah, kerja, Crested Gecko adalah salah satu pilihan yang bagus, yang mungil, lucu, dan gampang diajak main. Gimana? Tertarik untuk pelihara Crested Gecko? Atau malah udah punya? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa tunggu terus info tentang hewan eksotis lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ingat, kenali, rawat, dan cintai hewan eksotis kalian. Bye!